Sesuatu ada tiga. Sesuatu yang menjadi mana saja dari jenis ada tiga. Yang pertama al-khamru, bir. Al-khamru, bir. Jika takhallalat apabila yang menjadi tiga binatnya dengan sendirinya. Al-khamru, bir, menjadi tiga dengan sendirinya. Yang kedua, kulit bangkai. Kulit bangkai apabila sudah disamak. Kulit bangkai apabila sudah disamak. Yang terakhir, yang ketiga, bangkai najis-najis yang menjadi hewan. Najis-najis yang menjadi hewan. Najis itu apa? Najis itu sesuatu yang memabukkan. Najis, al-muskir, sesuatu yang memabukkan. Itu najis barangnya. Apalagi najis itu? Itu yang memabukkan yang bentuknya cair. Memabukkan yang bentuknya cair. Itu najis. Kalau tidak cair, tidak. Yang memabukkan tidak cair, tidak najis. Kemudian khinzir, babi atau celeng, najis. Anjing, najis. Kemudian lagi kotoran hewan, najis. Bangkai, apa baik yang mati bukan dengan sembelihan syariat. Hewan yang mati bukan dengan sembelihan syariat, itu bangkai. Bangkai itu namanya. Hewan yang mati bukan dengan sembelihan syariat. Kemudian darah, najis juga. Muntah, najis. Dan apa baik yang keluar dari jalur depan dan belakang manusia, kecuali sperma. Apa baik yang keluar, entah keluar itu biasa atau luar biasa, biasa atau tidak biasa. Dan sesuatu yang terlepas dari makhluk hewan yang tidak boleh dimakan. Sesuatu yang terlepas dari hewan yang tidak boleh dimakan. Seperti misal bulu kucing. Bulu kucing lepas, maka ini yang lepas ini najis. Hewan kucing ini boleh dimakan tak? Tak boleh makan. Bukan bulunya boleh tak makan. Hewannya. Kalau ayam, lepas bulunya. Ayam masih hidup. Binatang itu masih hidup. Ini hewan ini, ayam ini disembelih, boleh dimakan tak ini? Boleh dimakan. Maka bulunya tak najis. Buntut kuda dimbek langsung, lagi hidup-hidup. Kuda boleh dimakan? Boleh dimakan. Maka buntutnya tak najis. Musang boleh tak dimakan? Bulunya, bukan bulunya boleh tak makan. Musangnya boleh tak makan, kemudian bulunya lepas, najis. Hewan yang tak boleh dimakan, bulunya apabila lepas dalam keadaan dia hidup, maka tak boleh. Maka itu najis hukumnya. Seperti bangkainya. Hewan
bulu hewan yang terlepas itu seperti bangkainya hewan yang tidak boleh dimakan. Tapi kalau seandainya hewan itu mati, walaupun ayam tetap najis, mati. Ayamnya pergi najis, gal-galonya melok juga najis. Kalau disembelih, ada. Ayam disembelih, bulunya tidak ada najis. Sapi sembelih, kambing sembelih, bulunya tidak ada najis. Kambing disembelih, bulunya tidak ada najis. Kambing hidup, bulunya tidak ada najis kalau lepas. Dilepaskan, tidak ada najis. Syukran. Bulunya yang dibuat apa? Tika apa namanya itu? Hambal itu. Itu ada yang dari bulu domba. Dombanya bukan mati, hidup. Gondong-gondong tu habis itu dibotak pendek ke cepak ya. Itu bulunya boleh tak? Boleh. Najis tak? Najis tidak najis. Karena hewan ini boleh dimakan. Sama bukan bulunya apa ya bulunya bulunya. Nah itu namanya najis. Najis yang tadi dari khamar tadi sampai ke bulu hewan yang terlepas yang dari hewan yang tidak boleh dimakan. Bulu kucing kalau masih di badannya tidak najis. Kalau sudah lepas, baru najis. Bulu kucing tu. Itu kalau masih di badannya tidak najis, kita kosok-kosok tidak najis. Kalau dia basah atau tangan kita basah, tidak masalah. Tapi kalau yang lepas, itu yang jadi najis. Nah itu yang najis-najis itu tidak bisa jadi suci. Nanti nak jemur sampai terkering-keringnya tetap najis. Kotoran manusia nak digodok, nak ditaruh di kulkas sampai 40 tahun tetap najis. Tak bisa berubah. Tak bisa berubah. Babi nak dicuci macam mana pun, dari sekilo sampai seon, ciutnya tu tetap najis. Tak bisa jadi suci. Tak bisa jadi suci. Kecuali tiga ni. Yang tadinya najis jadi suci. Yang pertama apa? Khamar. Khamar bir. Bir tak boleh diminum. Najis dia, najis. Kalau kena pakaian harus disirami, disirami harus dibersihkan. Tak boleh bawa solat. Najis. Lain kalau sabu-sabu. Kalau sabu-sabu tidak najis. Kalau seandainya solat di pucuk sabu-sabu, tak masalah. Sabu-sabu kalau misalnya cak lebuk sabu-sabu tu jadi solat kita di pucuk itu tak masalah. Tapi kalau bir kita, banyu kalau bir kalau ni sejadah tu basah kena bir. Solat di pucuk itu tak sah, najis. Khamar itu najis. Nah khamar ini bisa menjadi suci kalau dia berubah menjadi cuko. Jadi cuko. Kan cuko pempek kita tapi cuko apa? Masam, cuko masam. Bentuknya cak saus. Cak saus tomat, saus sambal itu. Nah, bentuknya cak itu. Itu apa? Kalau seandainya dia berubah jadi cak itu dengan sendirinya berubah. Dengan sendirinya. Misal ini khamar didiamkan. Diam lama berapa hari itu akhirnya jadi jadi saus ni. Kapan dicicip masam. Sedap juga ni buat acar kan. Itulah namanya cuko kalau bahasa ininya khol namanya kan. Takhallalat khol cuko. Tapi kalau kita ngatakannya itu ini macam acar.
acar, masam acar tu. Cuma kita pakai ada apa timun, ada yang lainnya tu, gewangnya kan. Masamnya, masam itu. Wong sana nyebutnya khol. Khol itu artinya acar bisa, cuko juga bisa artinya. Kita artinya apa? Tak tahu. Tak katik di kita. Saus itu pedas atau manis kita dengan. Saus tomat manis, saus cabai pedas. Dia masam. Tak tahu kita apanya. Pokoknya macam itu tapi. Khamar kalau didiamkan lama-lama kagak jadi macam itu. Nah ini dia berubahnya dengan sendirinya. Dewean khamar bae kata yang lainnya. Maka ini boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Tidak najis lagi. Kalau seandainya kita solat di pucuk itu, tak apa-apa. Baju kita terkena khal tadi, kena acar tadi, tak masalah. Sah tetap solatnya. Nanti kalau seandainya dia berubah menjadi cuko atau acar dengan sendirinya. Kalau seandainya ditambahi, tambahi misal baik ni kan, seandainya ni kan cuko ni kan, seandainya baik ni. Masuk iklan ni, soalnya ada ni. Nah, macam ini. Didiamkan khamar misalkan ini didiamkan, ada ini ada gewangnya kan, didiamkan sampai akhirnya jadi cuko, tetap najis, cukonya tetap najis, atau sampai jadi acar, acarnya tetap najis. Duduk ni, tak usah diterjemahkan, orang tahu kalau anda. Ni kalau seandainya misal, jadi khamar misal adalah ini barang sikok ini. Kemudian sebelum jadi cuko, bimbek. Masih khamar, masih. Besoknya jadi cuko seandainya, jadi acar. Suci tak? Suci. Karena dia berubah dengan sendirinya. Ya. Ini itu dia menjadi suci. Ngapa? Ininya apa? Ngapa bisa dikatakan ilmiahnya? Ketika ada ini dia jadi cuko, maka hukumnya tetap najis. Ngapa? Karena ketika ini dimasukkan di sini, masukkan ke khamar, ini najis tak ini? Najis. Najis kan? Ininya barang ini najis kan? Taruh sini, didiamkan, khamarnya jadi suci, tapi terkena najis ini pula. Jadi najis juga. Makanya dia harus dengan sendirinya. Baru dia dikatakan suci. Ustaz, wadahnya kan najis juga. Waktu dia berubah tu kena wadahnya. Mana pacak dak katik wadah. Khamr itu dak acak dak katik, harus ada wadah. Kalau dak katik wadah, disulap hilang besoknya langsung. Tadinya ada khamr. Tengoklah kakek, besok aku sulap hilang lagi. Besok jengok katiknya. Ya kan, bukan lagi jadi cuko, hilang jadinya. Wadah itu tak baca, itu sesuatu yang harus. Tak baca idah. Itu khamar kalau dia berubah menjadi cuko. Cuma jangan dipraktekkan ini. Jangan dipraktekkan, tak boleh. Tak boleh dipraktekkan. Tak boleh beli bir itu, tak boleh. Haram beli bir itu. Kalau ada bir malah harus ditumpahkan, dibuang. Harus itu. Harus ditumpahkan bir itu kalau muslim. Kecuali kalau kafe kita. Kalau muslim punya, tumpahkan.
Ganti tak? Tidak ganti. Wajib ganti tak? Tidak wajib ganti. Maka jangan aneh kalau seandainya ada sebagian Muslim menghancurkan jualan wong tu, beg-begnya tu dihancurkan, tidak berdosa. Tidak berdosa. Kalau dalam syariatnya tidak berdosa, tidak wajib gantinya, tidak wajib. Kalau beg itu. Ini kalau beg yang jual Muslim, lain kalau kafir yang jual Muslim. Nah, makanya kita tak boleh ketika kita punya wajib dibuang. Apa? Kalau nyimpen kaget kepengen, laju pula kaget. Nah itu ngawirkan. Ini kalau seandainya ada misalnya wong nyingitkan, wong tak tahu siapa tu nyingitkan. Nah itu sampai akhirnya jadi cukong. Nah itu apa? Dah tak apa-apa tu. Ya, nyingitkan, nyimpen, nyetok sampai akhirnya masem jadi cukong, jadi acar tadi. Nah, itu kalau seandainya apa baca tak kita ni muat cuko tu tak baca, ketika jadi khamar harus dibuang. Kapanlah bisanya? Kapanlah? Tak tahu kapannya. Kalau seandainya mungkin kafe, kemudian dia nyimpan, pertengahan itu dia masuk Islam, dia lupa sama beg yang tadi, sampai jadi cuko. Dia tu punya dia tu. Boleh dia makan untuk makan nasi juk itu, saus masam itu, atau buat apa makan bakso asam pedas. Bisa juga. Kemudian yang kedua, jildul maitah, kulit bangkai. Bangkai seluruhnya, kulit-kulitnya itu hukumnya najis. Nah, kulitnya najis. Tapi kalau seandainya disamak, bahasa kita disamak. Kalau bahasa Arabnya didabag. Ini bahasa kita, bahasa Indonesia sudah ni samak. Disamak maka jadi suci. Boleh dipakai, boleh. Boleh dimakan, boleh. Boleh. Kulit. Misal contoh, ada bangkai sapi. Bangkai sapi. Korban kemarin belilah, tahu-tahu sakit galah. Pas ni, pas giliran hari lebarannya mati. Wah, ngejok dia apa ni? Ngubur ke dia lebarannya, mati, tak laku. Kemudian dimbek kulitnya seandainya, imbeklah kulitnya, sesetnya, kulitnya baik, selebihnya kuburkan. Nah kulitnya baik ni yang boleh ni, tapi disamak dulu. Disamak itu maksudnya apa? Dipisahkan antara bulunya dan apa sisa daging atau gajihnya. Sisi kulit itu kan sisi luarnya bulu. Waktu di kulit sisi dalamnya kan ada gajihnya, ada dagingnya juga melok kan, diseset itu kan. Nah itu dipisahkan sehingga tak katik lagi bulu, tak katik lagi daging, yang cuman ada kulitnya baik. Boleh dipakai ini, boleh dimakan, boleh dipakai. Buat apa? Buat jaket. Seandainya buat, ya terserahlah. Buat apanya? Buat sepatu berdekat pinggang, boleh. Bawa solat, boleh. Kalau macam mana cara apa? Memisahkannya itu? Memisahkannya itu diantaranya dengan cara dengan kotoran burung merpati, burung dara. Di apa namanya itu digendam dengan kotoran merpati sehingga sampai terlepas. Kalau cak ini kepen misalnya, kulit itu yang ada bulu itu, cak ini kepen, melok, bulu itu lepas, tercabut. Bukan macam cak ditunu, bukan. Kalau ditunu itu masih akarnya dalam itu.
Kan ini tercabut dia, lepasnya sehingga tidak ada nyisakan kulit lagi, bulunya lagi. Itu dengan kotoran burung merpati. Tak tahu kalau ada yang lain. Merinsu baca tak? Tak bisa. Rinsu. Sama itu telah bisanya. No, Ustaz, najis Ustaz, Ustaz. Ya, najis. Kotoran merpati najis tak? Najis. Pada pacak jadi suci. Ya habisnya tu dibersihkan. Sudah lapisan jadi kulit baik, baru dibersihkan. Nah, baru bisa dipakai. Kalau langsung itulah tak boleh, najis itu. Kulitnya itu sudah bukan lagi najis, mutanajis. Dibuang, dibersihkan dari najisnya, kemudian baru boleh dipakai. Ini dulu nih, tak tahu sekarang masih tak dipakai je ini nih. Kalau seandainya misal tahu ilmu ini, tahu ilmu, ada sapi ngambang di laut Sungai Musi tu, kira-kira nak dimbet tak? Kulitnya tu jual. Tapi tak tahu kulit itu laku tak pakai bulu tu. Orang biasa jual pakai bulunya juga. Boleh kalau bukan kulit sapi baik. Kulit macan lagi boleh. Kulit musang boleh. Kulitnya baik tapi bulu tak boleh. Kulitnya baik. Misalnya nyarilah macan tutul misalnya, wah sedap loreng-loreng kan. Ya, bulunya dilepas harus. Akhirnya jadi kulit baik. Ya sudah kulit baik. Sama baik cak kulit sapi. Ya, dia okey-okey baik cak jadi macam tutul. Boleh kalau cak itu. Tapi kalau bulunya tetap tak boleh. Yang dipakai wong galak musang gitu kan. Nah, taruhlah di sini jadi cak sal. Pakai itu tak boleh itu. Serigala tak boleh. Kulitnya tu tak boleh. Serigala itu sama cak kalb, anjing juga. Itu tak boleh. Hewan yang tidak boleh kulitnya disamak itu anjing sama babi. Tak boleh. Selainnya boleh. Macan boleh. Gajah ada tak gajah Allah alam kalau gajah atau badak atau buat apa tu tak digunakan orang gunakan kulit sapi tu lah. Kulit macan ada. Wah ini jaket dari kulit macan. Ada? Ada Apa? Oh itu ada bulunya tapi yang kau iya ni kan. Kalau seandainya yang tahu kita tu cuman kulit sapi, atau kalau kulit kambing kulit tu ya kulit sapi itulah. Biasanya yang tahu kita tu, tak tahu kalau yang lain. Oh ini tu buat dari apa? Dari kulit apa ni? Kulit, tak mungkin lah kulit yang binatang kecil atau binatang besar. Kulit badak ini. Ada tak jaket kulit badak? Tebalnya kan kulit buaya ada ya kulit buaya. Wallah alam kalau kulit buaya boleh kalau boleh binatang walaupun binatang najis boleh kalau disamak. Ya tipis tak kulit buaya tu? Kalau kulitnya baik peyek tipis tapi kulit buaya tu tipis tak? Cak kulit ular tu kan tipis kan kulit ular tu kan. Kalau dipisahkan kulitnya sama dagingnya jadi cak emping tak? Kulit ular tu kalau dipisahkan jadi cak emping kan. Baca dibuat tas kulitnya. Kulit ular. Kalau kulit sapi agak tebal dan tidak berat kalau digunakan. Atau kalau badak tebal kalau digunakan berat itu kan. Itu kulit bangkai apabila disamak. Disamak itu ya dengan caranya dipisahkan antara bulunya dengan
bulunya dan dagingnya atau gajihnya dari kulitnya dipisahkan. Sehingga kulitnya itu yang boleh dipakai, yang menjadi suci. Kemudian yang ketiga, wa ma sara hayawanan. Sesuatu yang tadinya najis, bangkai, biasanya bangkai, terus akhirnya ada ulat. Nah, ulat itu seakan-akan terbuat dari bangkai itu kan? Seakan-akan. Ulat itu adanya pas ada bangkai itu. Katik bangkai itu katik ulatnya. Nah, ulatnya itu najis tak ulatnya? Tidak najis. Bukan nak dimakan, bukan. Ini kalau seandainya terkena ulatnya itu. Kita terkena ulatnya, najis tak? Tidak najis. Nah, itu yang sesuatu yang tadinya najis menjadi suci. Tapi kalau yang di jambu itu najis tak? Tidak najis. Jambu itu najis tak? Tidak najis kan? Hewannya najis tak? Tidak najis. Cuma tidak boleh dimakan hewan itu. Tidak boleh dimakan. Kalau temakan lain lagi pula. Makan jambu, gauk langsung cokot be. Tahu-tahu ada ulatnya. Dua kok ulat, yang keluar sikok. Sikok tertegak nah. Tak masalah itu. Kalau makan langsung di situ tidak dikatakan dia ini salah berdosa tak. Tapi kalau misalnya dia tahu, wah ini ada busuk, ada ulatnya, makannya gauk, nah itu tak boleh. Nah, itu tiga hal yang tadinya najis kemudian menjadi suci. Selain ini ada juga, cuman yang sering terjadi sama kita ini. Nah, selain ini ada juga seperti darah jadi susu. Bukan susu jadi darah, darah jadi susu. ASI itu atau susu sapi itu kan antara kotoran, adanya itu di antara kotoran dan posisinya itu dan darah. Susu sapi. Tadinya darah itu, kemudian jadi susu. Begitu juga dengan ASI juga, tadinya darah kemudian jadi susu. Nah, ketika jadi susu itu suci. Kalau seandainya jadi darah lagi, seandainya tak tahu jadi apa tidak nah. Jadi darah lagi tak boleh nah. Darah jadinya hukumnya. Kemudian ada lagi wong buat mentega. Bukan apa namanya itu? Sikok mentega, sikok blue band apa namanya? Keju. Keju keju bukan blue band apa? Keju. Nah, keju itu muatnya di dalam hewan. Terbuatnya dalam hewan. Ketika disembelih atau tidak disembelih itu, nah diembek ada jadi keju kayak di dalam itu. Wallahu alam itu hewan apa, cuman dalam kitab disebutkan itu. Boleh itu? Boleh. Itu yang tadinya najis kemudian jadi tidak najis. Tapi ini jarang terjadinya. Yang sering kita terjadi ini unjuk tahu ya, bukan hanya 3 kok ini ya. Ada juga yang lainnya. Nah, yang sering terjadi, yang sering di sekitar kita ini 3 menjadi tadinya najis menjadi suci. Faslun an-najasatu salasun mughallazah wa mukhaffafah mutawassithah. Al-mughallazah najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Wal mukhaffafah baulus sabi alladhi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulain. Wal mutawassithah sairun najasat. Fasal najis itu ada 3. Dari najis yang kita sebutkan tadi, yang dari babi sampai ke bulu hewan yang terlepas tadi, itu kalau dibagi jadi 3. Ada najis mughallazah, ada najis mukhaffafah, ada mutawassithah. Mughallazah itu najis berat, bukan berat timbangannya. Najis berat itu berat dari segi penyuciannya, dari terkena dari najis tersebut, pembersihannya.
ketika terkena sesuatu, nah sesuatu itu tidak dibersihkan, ini lebih berat dibandingkan yang lainnya. Ada juga najis ringan. Najis ringan ini dibandingkan cara pembersihannya dengan yang lain, najis yang lain. Ada juga najis sedang. Sedang ini sama juga dibandingkan cara pembersihannya sama yang lainnya. Sedang baik. Nah, itu najis berat. Najis berat itu apa? Anjing sama babi dan anak keturunannya. Kalau ada, tengok baik KTP-nya kan. Bin siapa tu? Kalau seandainya ada, ya ada kemarin kan di apa namanya silang, apa namanya berkembang biak silang, kambing sama babi. Bentuk apa? Tingginya kakinya tu kambing, rainya rai babi. Nah, serem kan? Tak tahu siapa nak ngawaninya kayak kan. Sama kambing tak dikawani kambing, sama babi tak dikawani babi. Jadinya macam mana tak tahu, makannya makan apa? Men babi makan kalau cak kita sama. Laju kalau kita kan makan kan, sayuran makan, daging makan, iwak makan. Kalau kucing makan iwak, dia makan. Sayuran tak makan. Nah kan, wortel tak makannya oleh kucing. Kelinci makan wortel. Wortel unjuk iwak tidak makan. Unjuk daging kelinci tidak makan. Singa unjuk daging makan, unjuk iwak tidak makan. Apa lagi unjuk sayur-sayuran godong tu. Unjuk padi apa unjuk apa dia rumput unjuk tak makannya. Kalau sapi makan rumput. Men kita ni laju kalau iwak laju, daging laju, sayur-sayuran hijau-hijauan khadrawat hijau-hijauan laju kita ni. Nasi laju makan kalau kita ni. Ya kan? Babi sama juga. Makan kalau. Yang lebih parah lagi kotorannya dewek makan juga lagi. Nah, itu. Lebih parahnya itu. Makanya itu hikmahnya, hikmah babi tidak ada dimakan. Karena keterlaluan babi ini. Nurut manusia. Nah, kalau yang lain makan sesuai kalau kan. Kalau dia ni dah makan kalau nurut manusia, padahal manusia ni khalifah di muka bumi ini. Dia bukan. Yang akhirnya diharamkan. Nah, ini kakek biasanya kalau orang makan sesuatu hewan itu kakek nyamui sifatnya. Nah, awas jangan makan monyet, berkerah terus. Dikit-dikit bocor, dikit-dikit bocor, dikit-dikit bocor. Hati-hati nah. Biasanya tu Maka jangan heran kalau seandainya ada wong yang mengkonsumsi kotorannya deh. Wah, dikonsumsi supaya bisa diolah-olah supaya bisa dikonsumsi. Kan ada kemarin kan videonya. Wah, kotoran jimbek dari sepiteng kan. Masyaallah. Ya bisa jadi itu karena dia makan khinzir tadi. Makan babi tadi. Akhirnya sifatnya sama cak babi tadi. Makan apa baik itu jangan heran itu. Itu apa? Babi, anjing itu najis mughallazah. Apapun yang ada sama dia mughallazah kalau. Kulitnya mughallazah, kotorannya mughallazah, darahnya najis berat. Kalau seandainya dia nangis, baju matanya najis berat. Kalau seandainya dia ngiler, ilernya najis berat. Harus dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah, bercampur dengan tanah. Itu najis mughallazah. Dan anak peranakannya juga, cak tadi itu anak peranakannya itu juga disebut najis mughallazah. Hebat Kalau seandainya ada manusia
Manusia dinikah silangan sama babi. Oh, siluman babi jadi kan. Jadi manusia. Melok mana ini? Melok yang jeleknya ini. Walaupun pacak ngomong, jadi ustad pula. Tak boleh salaman sama dia. Kalau di kitab itu ada ini, ada apa nikah silang antara wong dengan sapi. Wong dengan sapi. Wajib solat tak? Lahir wong. Lahirnya wong. Wajib solat tak dia? Wajib solat. Yang babi tadi juga wajib solat. Tapi dia najis mula tu. Dirinya tak boleh sama wong sentuhan itu bukan batalnya. Apa namanya itu? Ya batal kalau jenis kelaminnya beda tadi, bukan mahram misalkan. Nah, ini apa? Najisnya. Ini kalau seandainya sapi, Ba'id, Idul Adha, wah, bagusnya kita kauban. Habis itu dia di kauban gong, karena dia keturunan sapi kan, boleh dikaubankan. Ada dalam kitab itu kauban. Padahal ini khotib kita nih. Habis itu sembelih, galak tak makannya kan dagingnya. Tapi boleh hukumnya melok yang jahatnya, melok yang jahatnya, yang tak bagusnya boleh dimakan. Melok yang tak bagusnya, makanya hati-hati kalau seandainya nikah itu jangan sama yang tak bagus. Kayak terpelok yang tak apa kebanyakannya melok yang tak bagusnya, nyari yang apa yang bagus, sehingga sifat dua ni ibu atau bapak yang tak bagusnya itu ada, cuman tidak ada parahnya. Kalau yang parah ni peloknya yang parah ni, bapaknya ustaz seandainya kan, ibunya nakal misalnya kan, kaki dominannya melok ke yang tak bagusnya. Kalau cuman tak baca kita nak nyari yang apa, yang sama rata, ya kan, paling tidaklah yang dominannya banyaknya bagusnya. Ada juga tak bagusnya, cuman dah tak pulak lah, tak ada parah nian. Nah jadilah dia nurut juga kakek cak itu juga. Ngapa? Malas misal luangnya malas. Nah mendingan malas dia apa? Malas dia nyapu bae misal. Seandainya kan, oh ini habis makan cak ulo berot ini. Emaknya atau bapaknya cak ulo berot, pas makan tu sudah sendek lah itu langsung. Wah, tak nak bergawe, tak ada ini. Itu kakek melok, anaknya cak itu juga. Okay. Paling tidaklah sifat cak ini bae. Sudah tak pulak lah ini baca kakek digenjot oleh pesantren ini. Sudah pesantren kan ini kena siksa lah itu kakek. Insya-Allah berubah sifatnya. Seandainya itu kan. Kemudian najis ringan. Najis ringan adalah najis bayi laki-laki. Bayi laki-laki yang belum makan selain ASI dan belum 2 tahun. Masih budak kecil, belum 2 tahun, laki-laki, kemudian belum makan selain ASI. Yang najis mukhaffafah itu cuma kencingnya, kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Maka hukum kencingnya itu mukhaffafah, najis mukhaffafah, najis ringan. Kalau tidak ada sesuai dengan 5 ini, bayi perempuan belum makan selain ASI, kemudian belum 2 tahun kencingnya, itu hukumnya najis mutawassithah, bukan mukhaffafah, bukan najis ringan, najis sedang.
najis ringan. Najis ringan ini apa? Cara membersihkannya agak lebih ringan. Kalau tadi tu dengan 7 kali, kalau ini sekali baik, dipercik ke baik, cukup. Bukan disiram. Disiram lebih lagi, dipercik ke baik sudah bersih. Caranya kakek dijelaskan kakek. Kemudian najis itu tadi yang belum 2 tahun belum makan belum makan selain ASI, makanan yang tumbuhnya bukan makanan yang Ustaz, dia ni sudah pernah makan obat. Obat tidak ada besar. Dia ni besar kerana obat apa tidak? Tidak kan? Oi, gemuk badannya, makan apa? Makan obat. Jadi setiap hari makan obat terus ni. Berapa piring? Tak mungkin kan? Nah, yang uang tu makan pertumbuhannya maksudnya. Pertumbuhannya tu dia tu makan apa? Wah, dia ni ASI laju, susu susu formula laju, pisang laju, tumbuh besarnya ya gabungan itulah. Berarti bukan dengan ASI. Badannya besar, tak mungkin makan ASI bayarnya. Biasanya kalau ASI tu tak ada gemuk. Kalau ASI tu. Nah, ni kalau seandainya ASI baik dia yang minumnya, yang dia makan dengan ASI baik, adalah dia makan yang lain dikit tapi sekali-sekali. Macam cak di tahnik, dinjuk madu dikit. Bukannya besarnya kerana madu dia ni. Ya, madu cuma sekali pernah waktu di tahnik. Atau kurma pernah sekali waktu di tahnik. Tidak masuk hitungan itu. Atau dia unjuk obat, tidak masuk hitungan obat itu. Tidak masuk itu. Itu dia makannya dan belum berumur 2 tahun. Man sudah lebih dari 2 tahun dah, walaupun masih ngentol maknya, ASI itulah masih anda makan lain anda, ASI itulah anda ya. Walaupun sudah 2 tahun, walaupun apalagi 20 tahun. Hancur pula kan. Kemudian najis apa? Najis berikutnya najis mutawassithah. Najis ringan. Najis apa? Sedengan. Tidak ada berat juga tidak ringan, sedang. Najis apa ini? Selain yang tadi itu. Selain yang 2 tadi, khamar mutawassithah. Bulu binatang yang terlepas tadi mutawassithah. Muntah, darah mutawassithah. Cara membersihkannya ya disiram, dialirkan. Itu cara membersihkannya. Okey, lebih detail lagi insyaallah pertemuan akan datang kita akan jelaskan cara pembersihan najis tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang tanyakan? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa rambut manusia termasuk apa? Bulu. Ya. Ya. Sekarang aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, kami izin bertanya. Pertanyaan soal ingus itu termasuk najis atau tidak, Bib? Apa? Ingus. Kalau kita kan lagi contoh kayak sholat misalnya, sholat tahajud kan ada kayak nangis kayak gitu kan. Nah itu batal atau tidak? Nah terus yang kalau kita kan ada jerawat kan, kita dipencet itu termasuk batal wudu atau tidak, Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu hukumnya suci, baik dia lagi hidup ataupun lagi mati. Sehingga apapun yang terlepas darinya, baik dia masih hidup ataupun dia mati, itu tetap suci. Tetap suci.
boleh apa istilahnya bawa solat, boleh. Ya kan? Itu manusia. Kukunya misalkan letak kuku. Itu kukunya najis tak? Tidak najis. Hukumnya sama seperti hukum bangkainya. Bangkai manusia najis tak? Tidak najis. Tidak menjadi najis itu. Entah itu siapapun kan, penting manusia. Apapun itunya. Lain kalau seandainya kulitnya kalau masalah batal, tak batal wudu itu. Lain Ini masalah najis tak najis. Kalau seandainya ada umtino mati, kemudian disentuh oleh orang yang ada wudu, bukan mahramnya, batal. Itu batal apa? Batal wudu, bukan najis. Kalau najis kan cuci. Yang disentuhnya cuci kan? Kalau ini tak batal wudu, lain lain. Macam kita buang angin, bukan najis, itu batal wudu. Tak perlu nak kita cebok kalau buang angin. Kemudian yang kedua tadi permasalahan ingus. Ingus najis apa tidak? Ingus tidak ada najis. Tak ada najis. Banyu mata tak najis, apa kotoran hidung tak najis, kotoran kuping juga tidak ada najis. Hanya saja kalau seandainya ada orang nyebut oh najis itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa kan kita kalau ini kan. Misal baik kan, misal baik ada wong ni, wong kecantikan atau kebelagaan. Misalnya dipadukan. Kalau ada kau sama itu, ais najis aku sama dia. Najis itu maksudnya apa? Jijik. Jijik aku sama dia. Tidak kalah. Ingus itu kalau disebut najis itu dari segi bahasa, jijik. Sesuatu yang menjijikkan. Tapi najis tak? Tidak najis. Cuma kalau seandainya lagi solat, kalau ada ingusnya, seandainya ada ingusnya, di mana? Di bajunya. Tak menjadikan batal. Wuduknya juga tak batal, solatnya juga tak batal. Cuma yang batal itu kalau seandainya ingusnya ngeleng, ditariknya. Itu batal solatnya. Kenapa? Sama seperti dia makan atau minum. Masuknya sesuatu, makan, masuk sesuatu ke dalam rongga badan. Itu juga kalau seandainya ingus, masuk sesuatu ke dalam rongga badan. Batal solatnya, batal. Kalau seandainya lagi solat, bersihkanlah dulu kalau seandainya kita pilek. Flu, bersihkanlah solat, pakai tisu atau kalau tidak dicek ini ke be? Kan tak najis. Jangan ditarik. Jangan. Masuk batal. Puasa juga batal. Karena masuknya sesuatu. Berarti yang kalau lain kalau lupa tak sengaja. Kalau tak sengaja lupa tidak batal puasa. Mensolat batal. Lupa makan. Ada orang lupa makan. Kau lupa lagi solat ini. Batal juga tetap. Kalau puasa kecuali dikitnya tu seukuran biji wijen. Itu tak batal, tak sengajanya. Sengajanya tetap batal. Kalau puasa walaupun sepiring nasi kalau lupa tidak batal. Apalagi kalau ingus tadi tak sampai secangkir ditariknya tadi tidak batal kalau lupa tak sengaja. Tapi kalau ditahu ingat itu dah batal puasanya. Ini hati-hati itu masalah itu. Itu yang kedua ada lagi tadi. Darah. Jawab. Darah itu hukumnya najis. Najis Tapi kalau seandainya darah itu sedikit dan memang disitulah dia tidak kita pindahkan atau dia tidak pindah, itu dimaafkan. Sedikit dan banyaknya dimaafkan. Tapi kalau berpindah, sedikitnya dimaafkan,
banyaknya tidak dimaafkan. Artinya banyak itu batal. Kalau sedikit tidak masalah. Misal contoh pindah tu ni. Jerawat tu jerawat sini pecah. Didiamkan. Wah, ngeleng sampai sini misalkan. Wah, banyak ini dah galau sana. Tak apa salatlah, tak batal. Kan sahabat kan cak itu. Kadang-kadang lagi kena panah, kena sahabatan pedang, solat dia. Keluar darah itu banyak tak? Banyak aja. Bukan cak jerawat aja. Darah itu keluar kan. Ada yang cabut panah itu lagi solat. Nah, darahnya kan keluar dewek itu nah. Banyak sedikitnya dimaafkan. Tapi kalau seandainya ada jerawat di sini kan, ada jerawat ya sini. Kemudian keluar darahnya. Habis itu kita tempelkan. Nah, pindah kan? Nah, ini yang pindahnya ini sedikitnya dimaafkan, banyaknya tidak dimaafkan. Berapa ukuran banyak itu? Pernah tak nemui duit 100 dulu yang logam? Dulu tu yang buat kerik kan itu. Nah, itu. Lebih dari itu namanya banyak. Kalau tidak lebih dari itu, dikit namanya. Banyak, tapi dikit-dikit kan? Dikit namanya. Sini ada. Kapan dikumpulkan? Bukan cak duit, nah. Cak lonceng es tung-tung tu, tung tu lah. Susah aja itu kalau dikumpulkan. Tapi bisa dikit-dikit. Hukumnya sedikit dimaafkan ya. Nah, itu hukum kalau darah ya. Hukum darah di mana? Di pakaian atau bukan di tempat air, bukan di banyu. Tapi kalau di banyu najis ya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi ada acara juga keluarga nah. Al-Fatihah biniyat syifa li Muhammad Khairul Kalam bin Irman Shah wa Julius Kaisar bin Hasan Jago أن الله يشفيهما شفاء ولمن أوصانا بدعاء الشفاء أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هذه وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا شافي اشفي أنت شافي اشفي من أوصانا بدعاء الشفاء. اللهم يا شافي اشفي أنت شافي اشفي مرضانا ومن أوصانا بدعاء الشفاء. اللهم يا شافي اشفنا واشفي مرضانا واشفي من أوصانا بدعاء الشفاء. فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك وصلى الله عليه اللهم إنا نسألك علما نافعا وحلما واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من دعاء لا يسمع من عين لا تدمع من نفس لا تشبع. صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.